Kerjaan mandor kuli bangunan, tapi aslinya jagoan yang seharusnya udah pensiunan. Gara-gara sebelumnya, di tempat kerja Bang Jaka kedatangan tamu kelompok mafia yang lagi mau nagih utang ke salah satu karyawannya. Bang Jaka yang lihat bawahannya dikeroyok pas lagi kerja, dia jadi greget ngelihatnya. Padahal kan bisa urusan nagih utangnya sebentaran ditunda sampai selesai jam kerja. Makanya itu yang buat Jaka harus ngebela anak buahnya. Mau didatengin berapapun abang-abangan kelompok mafia, bakal diladenin sama Jaka. Tapi dia mesti ingat batasan, nggak boleh sampai hilap ngeeksekusi orang. Palingan cuma bisa sebatas gertakan supaya bisa ngusir para abang-abangan penagih utang. Nyari masalah sama Jaka sama aja ngebalikin kodam jagoan dari masa lalunya. Karyawannya aja sampai heran, diam-diam ternyata Jaka preman berkedok kuli bangunan. Jaka juga seorang bapak yang punya anak perempuan yang paling dia sayang. Walaupun kerjaan mandor kuli bangunan yang gajinya nggak seberapa, tapi dia selalu ngusahain buat ngasih hadiah rutin buat anaknya. Apalagi ibunya juga udah nggak ada, makanya anak dia yang bernama Nabila yang mesti jadi prioritas utama. Dan besoknya waktu di tempat kerja, Jaka ngelihat ada polisi yang kayak abis patroli, tapi waktu ketemu bos proyeknya, Jaka dikasih kabar kalau anak si Pak Bos ngilang. Dia yang jadi bapak juga pasti ngerti perasaan sesama orang tua. Jaka dikasih uang jutaan supaya bisa nyari anaknya yang hilang, tapi dia tolak belak-belakan. Yanti anak Pak Bosnya emang suka kelayapan, hobinya emang jalan-jalan sampai kemalaman. Dan kadang kalau mau pulang, sukanya melipir ke tempat diskotik buat nyari yang asik-asik. Karena seorang temennya ada yang mau muntah gara-gara nggak enak badan, Yanti mau nemenin dia ke kamar mandi. Disitulah awal mula ada mata-mata yang ngasih rekomendasi kalau Yanti cocok dijadiin mangsa. Yanti tiba-tiba disekep dan mau ditangkep, yang mana hal itu bikin bapaknya Yanti jadi galau seharian dan gak mikirin dia punya proyekan. Jaka yang ngeliatnya jadi kasihan, makanya dia jadi mau bantu nyari anaknya yang hilang. Jangan pernah remehin Jaka, mentang-mentang mandor kuli bangunan kerjaannya, tapi kalau disuruh jadi mata-mata, Jaka juga bisa. Dia nyelidikin klub malam, tempat dimana awal Yanti ngilang semalam. Ternyata tempat diskotik itu juga ngejualin barang-barang haram, yang bikin Jaka jadi mau ngepoin langsung ke karyawan tempat diskotiknya. Jaka ngikutin diem-diem kemana orangnya pulang, dan sesampai di rumahnya si abang karyawan yang mau refreshing karena capek kerja seharian, malah kedatangan tamu yang gak diundang, mandor kuli bangunan yang lagi cosplay jadi preman buat nyari anak hilang. Gimana kelanjutannya?